Baik, di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan materi tentang gerakan separatis di Indonesia, khususnya di Papua. Sebelum kami menjelaskan materi, yang pertama kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Soni Telan. Saya Unita Elisa Takuli. Saya Vila. Saya Yani Hani. Saya Anggreni Dope. Saya Wahyudi Saputari ini. Saya Dorisa Mersi Aslano. Saya Merlin Banur. Saya Novi Kedo. Dan saya Mersensasi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah separatis. Nah teman-teman tentunya telah mendengar kata istilah separatis. Nah untuk lebih rinci saya akan menjelaskan istilah separatis itu seperti apa. Istilah separatis atau separatisme ditunjukkan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Yang dimaksud dengan melakukan kegiatan separatis adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk memisahkan bagian dari seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau menguasai bagian atau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia baik atas dasar etnis, agama maupun ras. Menurut Buchanan, gerakan separatisme atau gerakan pemisahan diri adalah gerakan yang bertujuan kemerdekaan untuk wilayah negara yang ada. Dan jika berhasil, maka akan menghasilkan perubahan kembali batas-batas negara. Perjalanan bangsa Papua dalam menentukan nasib sendiri memasuki babak baru saat perpisahan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sidang BPU PKI pada tanggal 10 dan 11 Juli 1945, kepastian status Papua sebagai wilayah Indonesia menjadi topik perdebatan alot di antara para pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gerakan separatisme yang terjadi di Papua menarik untuk dicermati karena ada beberapa alasan, antara lain yang pertama, Papua saat ini adalah satu-satunya provinsi di Indonesia. Proses integrasinya melalui mekanisme internasional dengan penentuan jajak pendapat Papera. Yang kedua, gerakan separatisme di Papua menunjukkan watak gabungan antara pemahaman tradisional suku-suku dengan simbolisasi pemujaan terhadap Koreri atau bintang kejora di satu sisi, dan di sisi lain dipimpin oleh orang-orang yang dididik ideologi kebangsaan secara modern untuk melakukan lobi-lobi politik yang bermartabat. Yang ketiga, gerakan separatisme di Papua ini bertahan lama dan selalu memperbarui kepemimpinannya. Dan resesi harus dipastikan dan seminimal mungkin, karena kekuatan militer justru hanya akan menciptakan kekuatan gerakan tersebut, dan pendekatan ini juga mengasumsi bahwa dukungan dan extend yang mungkin untuk menyelesaikan penting, tetapi tidak hampir sama pentingnya dengan masalah internal yang dilepaskan oleh gerakan separatis. Jika keluhan internal tidak ada, kegiatan membuat masalah eksternal bisa efektif. Negara Konflik kronologis separatis di Papua. Konflik Papua adalah konflik di wilayah Papua, Indonesia. Diawali tahun 1961, muncul keinginan Belanda untuk membentuk Papua Barat terlepas dari Indonesia. Langkah Belanda ini dilawan Presiden Soekarno dengan diri pada negara komunis, terutama Uni Soviet. Sikap Soekarno ini membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Sebab jika itu dibiarkan, maka Indonesia sangat mungkin menjadi negara komunis terbesar di negara Asia Tenggara. Ketakutan itu lalu membuat Belanda mengambil sikap untuk menyerahkan masalah Papua ke PBB. Dan melalui PBB, Belanda mengambil sikap untuk keluar dari Papua dan tidak jadi merebut dan menjajah Papua. Lalu Papua diserahkan kembali ke Indonesia dengan syarat memberi kesempatan kepada rakyat Papua untuk menentukan sikap sendiri atau referendum penentuan pendapat rakyat atau
Perpera. Lewat Perpera pada tahun 1969, rakyat Papua memilih tetap dalam lingkungan Republik Indonesia. Pada bulan Desember 1949, di akhir Revolusi Nasional Indonesia, Belanda sepakat untuk mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah bekas Hindia Belanda, dengan pengecualian dari Papua bagian barat, di mana Belanda terus mengakui sebagai Nugini Belanda. Pemerintah Indonesia nasionalis terus berpendapat bahwa itu adalah negara penerus dari Hindia Belanda dan menginginkan untuk mengakhiri kehadiran kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Belanda berpendapat bahwa orang Papua dengan etnis yang berbeda dan bahwa Belanda akan terus mengolah wilayah itu sampai mereka mampu menentukan nasib sendiri. Pada tahun 1962, Belanda setuju untuk melepaskan wilayah administrasi PBB, sementara menandatangani Perjanjian New York yang termasuk ketentuan referendum yang akan diadakan sebelum 1962. Militer Indonesia yang mengorganisir pemilihan ini yang disebut penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969 untuk menentukan pandangan penduduk lokal untuk masa depan Papua dan Papua Barat. Hasilnya adalah mendukung integrasi ke Indonesia, melanggar perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Suara lewat angkat tangan tersebut ditunjukkan di hadapan militer Indonesia dan hanya melibatkan 1025 orang yang mengangkat tangan, orang yang dipaksa lewat tondongan senjata untuk memilih integrasi dengan Indonesia. Jauh lebih sedikit dari 1% orang-orang yang seharusnya berhak untuk memilih. Kebebasan suara yang kemudian dibantah oleh aktivis kemerdekaan yang meluncurkan kampanye protes terhadap penduduk militer Papua Barat oleh Indonesia. Pada tahun 2004, kampanye Papua Barat Merdeka berdasarkan UK didirikan oleh asingkan pimpinan Papua Barat Beni Wenda untuk mendorong PBB untuk mengadakan referendum kemerdekaan di Papua Barat. Kampanye telah berkembang menjadi dukungan internasional dan dukungan dari tokoh-tokoh seperti para novel perdamaian Uskup Agung Desmond Tutu. Pada 2012 kampanye mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk kunjungan ke negara Inggris pada bulan Oktober sampai November tahun itu. Yudhoyono memprotes ketika ia pergi di London secara teratur melihat banyaknya bendera nasional Papua Barat berkibar yang bilang Indonesia adalah tindakan ilegal. Pada tahun 2010, sekitar 13.500 pengungsi Papua hidup dalam pengungsian di negara tetangga yang merdeka, Papua Nugini, dan kandang-kandang bagian dari pertempuran di perbatasan negara. Akibatnya Angkatan Pertahanan Papua Nugini telah menyiapkan patroli di sepanjang perbatasan barat PNG untuk mencegah infiltrasi oleh OPM. Sekarang kita masuk poin ketiga, yaitu respon dan kebijakan pemerintah dalam meredam konflik separatis di Papua. Menurut Wilhelm Gama, pemisahan diri merupakan problema bagi banyak negara bangsa dan sistem antar negara yang ada. Hampir semua negara menolak untuk mengakui klaim minoritas atas hak pemisahan diri, integritas teritorial, dan kesucian batas-batas negara berdaulat independen diberikan prioritas atas klaim hak untuk memisahkan diri. Norma hubungan internasional saat ini tidak mendukung terhadap gerakan pemisahan dini ini. Pada umumnya, tujuan utama dari kebijakan pemerintah adalah untuk mempertahankan kesatuan politik dan integritas teritorial negara mereka. Terlepas dari tujuan tersebut, bagaimanapun pemerintah justru menghambat
integrasi nasional dan memperburuk hubungan antar etnis serta justru mendorong gerakan separatis dengan mengadopsi kebijakan salah arah. Berikutnya, kebijakan pemerintah terhadap gerakan separatisme. Separatisme dapat dikategorikan secara teoritis dalam dua kutub pendekatan. Pendekatan pertama adalah demokratis, menurut Jackson, yaitu menekankan akar politik, sosial, dan ekonomi dari konflik yang menggambarkan operasi militer sebagai sarana yang diperlukan, tetapi secara inheren tidak memadai untuk mencenangkan konflik semacam itu. Jika gerakan pemisahan diri atau separatisme ada, hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan telah gagal dan harus mengubah kebijakan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politiknya untuk mengurangi keluhan yang bisa dieksploitasi oleh gerakan separatisme. Penggunaan paksaan militer dan represi harus dipastikan seminimal mungkin karena kekuatan militer justru hanya akan menciptakan kekuatan gerakan tersebut. Pendekatan ini juga mengasumsikan bahwa dukungan eksternal untuk gerakan separatisme sangat penting, tetapi tidak hampir penting sama dengan masalah internal yang dilepaskan oleh gerakan separatis. Jika keluhan internal tidak ada, kegiatan pembuatan masalah eksternal bisa efektif. Oleh karena itu, solusi untuk masalah sosial, ekonomi, dan politik internal harus diberikan prioritas pertama. Pendekatan demokratis kadang-kadang tercermin dalam tarik-menarik antara yang menginginkan. Setidaknya masyarakat semi terbuka dan pejabat keamanan yang menekankan perlunya kontrol yang lebih ketat. Tarik-menarik ini sering menghasilkan pilihan jalan tengah. Menurut Jackson, pendekatan kedua adalah militarisis. Menurut Jackson, pendekatan ini hampir sepenuhnya merupakan pendekatan militer dengan sedikitnya penekanan pada tindakan sipil atau penekanannya hati di pikiran rakyat. Hal ini menekankan penggunaan teror, pembalasan, dan kebijakan bumi bakar sebagai cara yang paling efisiensi untuk mendorong penduduk pergi ke memusnahkan semua orang yang mungkin menyediakan tenaga atau membutuhkan para pemberontak. Pendekatan militeristis menetapkan penekanan luar biasa pada pentingnya bantuan eksternal. Dalam generasi pemberontak, gerakan separatis dianggap bukan berasal dari kebijakan pemerintah yang tidak pantas, tetapi dari campur tangan eksternal. Sekian. Dalam buku Papua Roadmap yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009 disebut akar masalah Papua meliputi peminggiran, diskriminasi terhadap minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua, proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas. Selain itu, siklus kekerasan politik belum tertegani, bahkan meluas, dan pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, khususnya kasus Wasior, Wamena, dan Paniai. Pembangunan konektivitas infrastruktur menjadi pintu masuk utama penyelesaian masalah sosial yang dibutuhkan masyarakat Papua dan juga sebagai pemenuhan HAM untuk aspek sosial budaya dan juga ekonomi di Papua. Oke, baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memberikan pendapat atau statement saya tentang materi yang sudah kami bahas tadi, yaitu tentang gerakan-gerakan separatisme yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa gerakan separatisme itu atau gerakan pemisahan diri itu adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk kemerdekaan. Dan gerakan separatisme yang kami bahas di sini yaitu tentang gerakan separatisme yang ada di Papua. Nah, teman-teman, gerakan separatisme yang ada di Papua itu adalah sebuah organisasi Papua Merdeka atau biasa disebut dengan OPM. Nah, tujuan dari gerakan
atau dari organisasi Papua Merdeka ini, yaitu untuk Papua ingin melepaskan diri dari negara Indonesia. Menurut saya, separatisme adalah gerakan di mana Papua ingin memisahkan diri dari NKRI karena Papua ingin membentuk negara dan pemerintahan sendiri. Saya mengenai gerakan separatisme di Papua ini ketika Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian penduduk Papua merasa kurang puas karena secara fakta mereka marginal dan miskin. Padahal Papua menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah. Secara korelasi, seharusnya sumber daya alam tersebut dapat membuat rakyat Papua tidak berada di garis kemiskinan dan mampu membuat rakyat Papua sejahtera. Ketidakpuasan inilah secara ekonomis tersebut menjadi salah satu faktor munculnya semangat untuk memerdekakan diri dari NKRI. Jadi menurut pandangan saya terkait dengan gerakan-gerakan separatisme di Papua, tentunya seperti yang kita ketahui bahwa tentunya punya penyebab yang kemudian sering terjadi konflik-konflik di Papua. Oleh karena itu, untuk menyikapi itu, menurut saya separatisme itu sendiri merupakan upaya pemisahan diri dari suatu negara untuk memerdekakan diri. Salah satu contohnya adalah Papua yang sampai hari ini sering terjadi gerakan-gerakan yang menginginkan kemerdekaannya sendiri lewat organisasi-organisasi Papua seperti OPM atau organisasi Papua Merdeka yang sampai hari ini mereka tetap melakukan gerakan-gerakan untuk sampai Papua mereka. Saya tentang gerakan separatis ini muncul karena pembangunan Indonesia tidak rata, khususnya di Papua. Sekian. Gerakan separatis adalah gerakan atau kelompok yang terjadi untuk memisahkan diri di suatu wilayah. Caranya seperti Papua untuk memisahkan diri untuk NKRI. Perkembangan gerakan separatis ini semakin berkembang sampai sekarang ini. Pendapat saya, pergerakan separatisme semacam itu merupakan ancaman yang tidak bisa diremehkan oleh pemerintah dan rakyat sekitar. Awalnya memang gerakannya kecil-kecilan, akan tetapi menjadi luar biasa mematikan apabila perkembangannya dibiarkan begitu saja. Maka dari itu, jika kita mendeteksi adanya organisasi yang mencurigakan, alangkah baiknya kita melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Terima kasih. Pandangan saya mengenai gerakan separatis di Indonesia, khususnya di Papua, yaitu masyarakat Papua hingga saat ini masih terus berusaha untuk menuntut kedaulatan dan memisahkan diri dari NKRI karena mereka menganggap dianaktirikan di negeri ini. Saya mengenai gerakan separatisme khususnya di Papua adalah gerakan pemisahan diri yang bertujuan untuk kemerdekaan suatu wilayah. 1. Menurut pandangan saya tentang gerakan separatis adalah gerakan yang berusaha memisahkan diri dari NKRI sepertinya Papua sampai sekarang ini. Separatisme ini merupakan gerakan untuk pemisahan diri yang dilakukan oleh masyarakat Papua. Jadi dengan adanya gerakan separatisme ini mengancam kedaulatan yang memicu masalah kesenjangan sosial, kurangnya kesejahteraan, keamanan, dan timbulnya paham rasisme. Pendapat saya, separatisme adalah paham atau gerakan memisahkan diri. Gerakan separatisme ini bertujuan untuk memisahkan diri dari negara asal untuk menjadi negara sendiri dan merdeka. Terima kasih. Dan terima kasih jika ada penyebutan nama yang salah dalam presentasi kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.